Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meita Kianjani, NPM 1811010008. Di sini saya mewakili dari kelompok 8 dengan materi reliabilitas instrumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah-langkah membuktikan reliabilitas menggunakan rumus Kuder-Richardson KR20, KR21, dan rumus alpha. Baik, jadi pertama kita mulai dengan menghitung reliabilitas menggunakan rumus Kuder-Richardson atau KR20. Di sini saya sudah menuliskan rumus KR20, yaitu KR20 sama dengan dalam kurung N per N min 1 dikali dalam kurung ST kuadrat min sigma PQ per ST kuadrat tutup kurung. Nah, di sini ada simbol-simbol rumusnya ya. Dan di sini ada keterangannya. P, kita mulai dari sini. N adalah banyaknya item. N di sini, N kecil adalah banyaknya item. Terus ada N tetap yang per N min 1 itu masih tetap banyaknya item min 1 itu dari rumus atau ketentuan dari rumusnya itu. Terus ini ada ST kuadrat. ST itu variansi total jumlah skor. Terus jika nanti udah dapat ST, udah dapat varians total jumlah skornya, kita kuadratkan, kita kurangkan dengan sigma PQ. Sigma ini berarti penjumlahan. Jadi penjumlahan dari perkalian P dan Q. Di sini ada ya. Nih, sigma PQ jumlah hasil perkalian antara P dan Q. Nah, P dan Q itu apa? P adalah proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, dan Q adalah proporsi subjek yang menjawab item dengan salah. Baik, di sini saya udah menyiapkan data. Ini adalah data nilai soal pilihan ganda. Jadi makanya di sini nilainya hanya ada dua kemungkinan, yaitu benar dan salah. Dan jika dijadikan angka hanya 1 dan 0. Jadi jika benar mendapat nilai 1 dan salah mendapat nilai 0. Baik, data sudah ada ya. Setelah itu kita langsung masuk aja ke perhitungannya. Nah, langkah penghitungannya. Pertama, menghitung jumlah skor masing-masing peserta dan item soal. Di sini ya, ke yang berwarna merah, karena di sini ketentuannya warna merah dan tabelnya warna merah. Baik, kan ini menghitung jumlah skor masing-masing peserta. Jumlah skor masing-masing peserta itu disimbolkan dengan simbol XT. Nah, jadi simbol XT ini adalah jumlah skor masing-masing peserta. Misalnya, di sini ada data si A menjawab ini nih. Ini adalah data nilai si A dari jawaban soal yang telah dikerjakan. Jadi gimana sih cara menjumlahkannya biar dapat XT? Yaitu kalau pakai Microsoft Excel, kita pakai rumus sama dengan sum buka kurung dari soal nomor 1 kita blok sampai soal nomor 3. Dah, tutup kurung, enter. Jadi hasilnya 9. Jadi nilai soal yang diperoleh dari si A adalah 9. Ini bisa diterapkan sampai siswa yang ke-10. Tinggal ditarik. Oke, terus selanjutnya kita mencari XT kuadrat. XT kuadrat adalah XT yang dipangkatkan atau dikuadratkan. Nah, kenapa kita harus mencari XT kuadrat? Karena XT kuadrat ini nanti akan kita pakai untuk
memasukkan data di rumus mencari variansi total. Nah, ini rumus variansi total itu nanti ya. Jadi, karena sekarang kita udah nyari XT, kita lanjutin aja nyari XT kuadratnya sekalian. Gimana sih cara nyari XT kuadrat? Jadi, tinggal XT yang udah kita cari ini, kita pangkatin aja 2. Sama dengan kita klik XT, klik tombol Shift dan angka 6 di keyboard, lalu 2. Setelah itu enter. Nah, jadi kuadrat dari 9 adalah 81. Nah, ini tinggal ditarik dan dia nanti akan diterapkan sampai bawah sini. Setelah itu, ini kita cari juga nih jumlah dari XT dan jumlah dari XT kuadrat. Nah, ini tinggal sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari 9 sampai 10. Tutup kurung. Oke. Ini tinggal ditarik ke samping juga, nanti dia akan sama. Tuh, rumusnya. Oke. Kita masih menghitung jumlah ya. Masih dalam tabel berwarna merah. Yang kedua ada, ini kan kita udah menghitung skor masing-masing peserta. Sekarang kita menghitung item soalnya. Nah, di sini ada jumlah skor item. Jumlah skor item itu maksudnya jumlah soalnya. Jadi jumlah soalnya kan 10. Nih. Terus jumlah korespondennya 10. Koresponden itu ini nih, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu koresponden. Terus setelah itu, ini kita mencari jumlah yang menjawab benar per soalnya dari setiap siswa. Tadi ini kan setiap siswa, ini setiap soal, maaf. Ini setiap soal. Jadi soal nomor 1, berapa siswa sih yang menjawab benar? Soal nomor 2, berapa siswa sih yang menjawab salah, menjawab benar juga? Gitu. Jadi, sama aja dengan nyari yang skor siswa, ini mencari skor soal tinggal ini aja. Sama dengan sum, kita buka kurung, kita blok dari siswa A sampai siswa J. Tutup kurung. Enter. Oke. Ini biar mudah juga nanti tinggal ditarik, bisa ditarik ke sini. Sama aja nanti kok. Udah, selesai deh. Jadi jumlah skor masing-masing siswa sudah ditemukan, terus jumlah skor item atau skor soalnya juga sudah ditemukan. Yang langkah 1 udah terpenuhi ya. Sekarang kita lanjut ke langkah 2. Langkah 2 menghitung nilai P atau jumlah subjek yang menjawab benar dibagi. Menghitung nilai P itu rumusnya jumlah subjek yang menjawab benar dibagi dengan jumlah subjek. Oke, kita balik ke sini. Nih, P di warna hijau. Jadi cara mencari P adalah ini ya. Ini. Tadi kan kita udah mencari jumlahnya si siapa? Si skor item. Nah, jadi gini. Sama dengan rumusnya ya. Sama dengan kita klik 9. Salah. Maaf guys. 9 kita klik per. Kalau bagikan simbolnya per. Terus kita klik jumlah korespondennya. Enter. Nah, udah ditemuin kan P-nya. Tadi kan rumus P-nya jumlah yang menjawab benar dibagi dengan jumlah subjek. Kan jumlah yang menjawab benar kan 9.
nih di soal nomor 1 dibagi dengan jumlah siswanya atau jumlah korespondennya, jadi ditemukan 0,90. Ini tinggal ditarik dan nanti akan sama, atau bisa dicari satu-satu juga sama aja sih. Terus selanjutnya kita nyari Q. Kita lihat dulu langkah ketiga, mencari Q itu gimana sih? Mencari Q adalah 1 min P. Jadi kita pakai rumus. Nih ya, bisa dilihat di selnya. Kita ulangin aja deh. Sama dengan, kan tadi 1 min P. 1 min. Kita klik enter. Udah ketemu deh. Udah gitu. Langsung tarik aja biar sama, nanti sama aja caranya dengan yang ke sampingnya. Terus yang PQ. PQ itu apa sih? Kita lihat dulu. Di warna coklat. Menghitung nilai PQ. PQ adalah P dikali Q. P sudah ditemukan, Q sudah ditemukan, tinggal dikalikan. Simbol kali dalam Microsoft Excel adalah bintang. Jadi, sama dengan kita klik sel P dan bintang, lalu kita klik sel Q. Enter. Nah, udah ketemu. Udah dapat kan? Setelah itu, kan tadi udah dapat tuh perkalian antara P dan Q. Sedangkan dalam rumusnya itu yang dibutuhkan adalah sigma dari PQ. Nih, di rumus. Jadi kita harus juga mencari sigma PQ-nya. Ya kan? Sigma itu kan penjumlahan. Jadi penjumlahan dari P kali Q. Baik. Ini rumusnya tinggal sama dengan sum buka kurung, kita blok dari sini sampai sini, tutup kurung, enter. Udah ketemu deh PQ-nya. Begitu, udah dapet. Sekarang kita cari nih yang langkah ke-6. Jadi kan mencari P sudah, mencari Q sudah, mencari P kali Q, menjumlahkan P kali Q sudah semua. Sekarang kita nyari variansi total. Variansi total ini digunakan nanti di rumus KR20-nya, tapi kita harus mencari dulu variansi totalnya. Nah, rumus variansi total adalah ST sama ST itu ya, simbolnya dari varians, sama dengan sigma XT kuadrat min sigma XT kuadrat per N, terus per N lagi. Di sini N besar ya, bukan N kecil. Baik, langsung aja kita terapkan varians totalnya. Nah, di sini ada rumusnya. Tolong diperhatikan tanda-tandanya ya teman-teman, soalnya kalau selip sedikit itu nggak keluar hasil dari perhitungannya. Jadi mencari varians totalnya tinggal kita masukkan sama dengan, tadi kan rumusnya ini sigma dari XT kuadrat. XT kuadrat kan sudah dapat tuh tadi, ya kan? Nih XT kuadrat ini tadi. Tuh XT kuadrat kan ini 772. Ini dalam sel O13. Jadi tinggal kita klik selnya, nanti dia akan muncul di sini. Min sesuai dengan rumusnya. Sesuai dengan rumusnya nih. Min, terus kita masukkan XT kuadratnya di N13. Nih N13. Ini kan XT tadi kan. XT terus dikuadratkan. Bukan XT kuadrat ya. Udah ketemu nih. Diklik selnya, dikuadratin aja jadi 2. Dikuadratin 2 pakai rumus
pakai tadi itu shift sambil pencet yang 6, tombol 6. Terus dibagi, tutup kurung, dibagi atau garis miring itu dibagi ya. 10 itu n atau jumlah korespondennya. Jumlah orangnya kan 10. Jadi dibagi 10. Terus dibagi 10 lagi karena di sini kan per n-nya 2 kali. Jadi dibagi 10 lagi. Tutup kurung. Kurungnya harus diperhatikan ya teman-teman, soalnya takutnya nanti ada kesalahan. Udah dapet. Setelah itu varian total kan udah dapet. Udah lengkap nih berarti. Ya kan? Kalau kita masukkan ke rumus, n udah ada, st kuadrat udah ada, sigma pq udah ada, st kuadrat udah ada. Kita masukin ke ini, menghitung reliabilitasnya KR20. Di sini kita masukin rumusnya. Di sini kan rumusnya, aduh kecil banget ya. KR20 adalah N per min N1 dikali ST kuadrat min sigma PQ per ST kuadrat. Nah, di sini kita masukin angkanya. Sini udah ada ya rumusnya. Tuh. Sama dengan kurungnya itu ada 2, buka kurungnya ada 2. Terus N-nya berapa? Jumlah korespondennya 10 per koresponden lagi n-nya 10 di min 1, terus ditutup kurung 2 dikali, jadi bintang ini artinya kali ya, terus buka kurung 2, terus di sini ada C25 itu apanya? C25 itu sigma PQ-nya. Sigma PQ kan udah kita cari nih. Ini kan di tabel warna ungu. Udah gitu, itu ST kuadratnya di sini nih. ST kuadrat itu varians total ya, maaf. ST kuadrat itu varians total. Di sini di sel C25. Nih, variansnya dikurang sigma PQ. Sigma PQ-nya di tabel warna ungu. Masukin, tutup kurung, dibagi sama varians lagi. Kita masukin variansnya tadi ini, terus tutup kurungnya 2. Hasilnya adalah 0,7664 sekian. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 0,71. Jadi KR20-nya udah ketemu ya, 0,71. Terus kita mencari yang tadi kan KR20 sudah ketemu. Nah, sekarang kita mencari KR21. Nah, bagaimana sih cara mencari KR21? Ada rumusnya, guys. Nih. KR21 dalam kurung N per N min 1 dikali dalam kurung 1 min M min M buka kurung N min M total tutup kurung per N dikali varians total atau ST kuadrat. Baik. Berarti di sini yang belum ada adalah MT. Oke. Jadi kita nyari MT-nya dulu. Nah, kita cari MT-nya dulu kan. Cara cari MT gimana nih? MT itu, aduh mana sih tadi? Ini MT. Si jumlah dari ini, kok ini sih yang diklik. MT itu adalah XT dibagi dengan jumlah soal. Gitu guys. Jadinya ini kan kita udah dapat nih XT-nya tadi. XT-nya 86. Jadi 86
dibagi 10. Ini rumusnya. Tinggal enter. Hasilnya 8,6. Itu MT-nya. Jadi MT itu cuma XT dibagi sama jumlah soal. Jumlah koresponden. Setelah itu MT udah ketemu, kita cari KR21. Nih, rumus KR21 di sini ya. Tadi rumus KR21 N dalam kurung N per N min 1 dikali 1 min M dalam kurung N min T tutup kurung per N S T kuadrat. Kita masukin datanya ke dalam rumus. Ini ya. Udah dalam bentuk apa? Kayak gini. Bisa dilihat. Di sini buka kurungnya 2, terus dia minta N. N-nya berapa tadi? 10. Kita bagi per ini, kita ganti dengan tanda bagi ya. Bagi atau garis miring. Terus itu kita masukkan dalam kurung N-nya lagi. N-nya kan 10 min 1. Kita masukkan tutup kurung 2. Dikali nih, karena kurung ketemu kurung kan. Dikali, itu pakai tanda bintang, buka kurung. 1 min M1-nya. Di sel 024. Nih. MT ya. Maaf ini salah. Ini MT bukan M1. MT dikali N min MT. N-nya 10. Masukin 10. Dikurang MT. MT-nya tadi kan 8,6. Di sel 024. Di sel O24. Terus dibagi sama nih. Pernya N dikali ST kuadrat. Atau N-nya jumlahnya tadi kan 10 dikali dengan varians total. Varians totalnya ini nih. Dah, tutup kurungnya ada 4. Langsung enter aja. Nah, udah ketemu. R11. KR21-nya adalah 0,69. Nah, kalau ini ada di keterangan ya, ada di makalah, jadi bisa disimpulkan nih, menurut perhitungan KR20, hasil reliabilitas yang udah kita hitung tadi kan hasilnya 0,71, berarti KR20 yang lebih dari 0,70 reliabilitasnya memenuhi kategori reliabilitas yang tinggi. Karena tadi kan yang kita hitung hasilnya 0,71. Berarti itu termasuk lebih dari 0,70 kan. Jadi kategorinya reliabilitas yang tinggi. Sedangkan menurut perhitungan KR21, hasil reliabilitasnya yang udah kita hitung tadi kan ketemu ya 0,69. Sedangkan di ketentuan makalah yang berarti R11 jika dia kurang dari 0,70 itu tidak memenuhi standar atau sedang. Jadi reliabilitasnya data tadi jika dihitung pakai KR21 kurang memenuhi standar atau sedang. Oke. Itu untuk KR20 dan KR21. Kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu rumus alfa. Sip. Di sini rumus alfa ya. Nah, kalau rumus KR20 dan KR21 kan untuk soal pilihan ganda. Nah, kalau rumus alfa itu untuk soal esai. Jadi makanya di sini nilainya bukan 1 dan 0, tapi di sini nilainya bervariasi. Tergantung persoalannya bagaimana penilaiannya. Setelah itu kita lihat dulu yuk rumus dari menghitung reliabilitas soal dengan menggunakan rumus alfa. Di sini ada rumusnya ya. Rumus alfa adalah dalam kurung N per N min 1 dikali dalam kurung 1 min
sigma ST kuadrat per ST kuadrat tutup kurung. Gak jauh beda sih sebenarnya. R11 ini adalah nilai reliabilitas yang mau kita cari. Terus N ini jumlah itemnya di -1, -1. Ini ada sigma ST kuadrat. Berarti kan penjumlahan dari varian skor tiap item yang dikuadratkan. Terus ada varian ST kuadrat, itu ada varian total. Oke, kita masuk ke langkah-langkahnya. Di sini sudah ada datanya, tapi cuma 5 soal. 5 soal dan 5 koresponden. Masuk ke langkah 1. Langkah pertama, menjumlahkan skor yang dicapai masing-masing peserta dan item soal. Kita ke yang warna biru. Yang warna biru kan, nih ya, ke kolom yang warna biru ada X total dan ada X total dikuadratkan pangkat 2. Aduh. Terus itu bagaimana kita mencari X total? Jadi nih, kita lihat di rumusnya kan udah saya klik, sama dengan sum di sel C3, mana C3 nih, sampai G3. Jadi X total ini adalah jumlah nilai si A nih. Kita cari pakai rumus ini. Kita ulangin ya. Sama dengan sum buka kurung, kita blok dari sini sampai nomor 5. Kita tutup kurung. Oke, ketemu. Ini tinggal ditarik ke bawah kayak tadi. Dia akan otomatis. Terus di sini ada begitu. Kita X total udah dapat. Ya kan? X total dari masing-masing koresponden. Dari masing-masing soal. Terus di sini kita kan mau nyari, kita balik lagi ya ke sini. X total udah dapet, kita cari X total XT kuadrat atau X total kuadratnya, karena itu nanti buat ngitung varian skor item kayak yang di KR21 tadi. Tinggal kita kita pangkatkan aja. Tuh. Ini rumusnya ya. Kita ulangin aja deh. Sama dengan klik sel, shift dan angka 6, 2, enter. Oke, udah ketemu. Begitu. Ini apa sih? X total dari masing-masingnya udah ketemu. Sekarang kita cari jumlah dari X total dan jumlah dari X total kuadrat. Nih ya. Caranya ini. Tinggal sama dengan sum ke kurung, kita blok dari ini sampai ini, tutup kurung, enter. Oke. Ini nanti tinggal ditarik ke samping nih, juga sama aja kok caranya, tetap sama. Sum dari sini sampai sini sama aja. Selanjutnya masih di kolom warna biru. Selanjutnya kita nyari jumlah skor item dan jumlah kuadrat skor item. Kalau tadi ini siswa, dari masing-masing siswa, ini sekarang dari masing-masing soal atau item. Jadi kita nyari dulu nih dengan simbol XI. Nanti kan kita make tuh ya. Tuh. Di varian skor nanti kita make XI. Jadi harus kita cari dulu. Nah, bagaimana nyari sigma XI? Tinggal kita tambahin aja. Kan ini penjumlahan dari X kan, dari skor itemnya. Jadi tinggal sum. Kita ambil nih dari sini, dari A sampai E. Di nomor 1.
Tuh, sum dari sel C3 sampai C7. Kita ulangin. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok. Salah. Tutup kurung. Enter. Oke, udah. Ini tinggal ditarik. Seperti biasa, nanti akan terpenuhi juga. Terus, selanjutnya kita nyari jumlah kuadrat skor item. Ya. Jumlah kuadrat skor itemnya ini tadi. XI-nya kan kita udah dapat, tinggal kita kuadratin aja. Jadi, sama dengan kita klik sel, shift 6, terus 2, enter. Udah dapat. Ya, diterapkan ya sama. Langkah 1 udah terpenuhi tuh, kita udah dapat jumlah skor item dan jumlah kuadrat skor item kita udah dapat. Lanjut yang kedua, mencari jumlah kuadrat item soal 1 sampai 5. Nah, di sini di tabel warna kuning ya. Di sini udah ada nih. Mencari jumlah kuadratnya. Nih yang akan kita cari. Karena di sini perintahnya mencari jumlah kuadrat item soal, jadi nih ya guys, balik ke sini nih ya. Item soal. Ini kan nilai item soal. Kita kuadratkan 2. Jadi nanti akan dapat ini jumlah kuadrat item XI kuadratnya. Jadi gimana caranya nyari item XI kuadrat? Kita lihat di datanya. Ini di data nomor 1 kan 8. Nah, kita masukkan rumusnya. Berarti tinggal di kuadrat. Sama dengan kita klik sel di datanya, shift 6, 2, enter. Oke, udah ketemu. Ini sama semua ya, tinggal ditarik nih satu kolom, nanti dia akan ketemu. Udah dapet XI kuadratnya semua. Sekarang kita nyari jumlah kuadrat item sigma XI, jumlahnya dari semua ini nih, jumlah dari data ini kita cari. Ini hasilnya. Tinggal sum lagi. Sum, buka kurung. Blok aja dari sini sampai sini. Tutup kurung. Bentar. Udah ketemu deh. Udah ketemu ya. Ini sama semua. Udah dapat jumlah kuadrat item XI-nya. Lanjut kita ke nomor 3, menentukan varian skor item. Nah, menentukan varian skor item ini kita harus menggunakan rumus. Apa itu rumusnya? Rumusnya itu ada SI sama dengan sigma XT kuadrat min sigma XI dalam kurung sigma XI tutup kurung kuadrat min N per N. Nah, kalau N yang N kecil itu kan jumlah item atau jumlah soalnya. Nah, kalau dia N besar itu adalah jumlah korespondennya atau jumlah siswanya. Jadi, kita tinggal masukkan rumus ini biar kita mau nyari varian skor item. Ke sini. Nih ada varian skor item itu SI. Terus ada SI total, ada ST. Tapi kan kita mau nyari SI dulu. Gimana sih cara nyari SI? Kita masukkan ke rumusnya. Di sini kan rumusnya XT kuadrat. Ya kan, XT kuadrat di sel yang ini. Nih. Ini ya.
sigma xt kuadrat xi kuadrat itu sama sebenarnya. Cuma di sini hanya penyebutannya aja, simbolnya i dan t. Sebenarnya sama aja total. Masukin ke rumusnya. Rumusnya itu ini ya. Buka kurungnya 2 sama dengan buka kurungnya 2. Bentar ya. Nah, sama dengan buka kurungnya 2. Terus nih, kita ambil jumlah dari sigma xt kuadrat atau jumlah dari kuadrat item soalnya 190. Di sini tadi kan perintahnya sudah itu dikurang dengan sigma xi tutup kurung pangkat 2. Jadi sigma xi-nya di C13, di sel C13 nih. Ini xt ya teman-teman, maaf tadi salah. Udah gitu, udah dapet kan? Si xi-nya udah ada. Masukin, dibagi 5. 5 itu apa? Nih, n-nya. N-nya itu adalah 5 atau jumlah korespondennya. Terus dibagi 5 lagi karena per 5. Dibagi lagi dengan korespondennya. Sudah gitu, tutup kurung, kita enter. Udah ketemu. Ini sama aja, nanti tinggal ditarik gitu. Selanjutnya SI udah ketemu. Berarti ya, SI udah ketemu. Varian skor itemnya. Terus selanjutnya mencari varians dari skor item 1 sampai 10 atau mencari varians soalnya, varians total dari soalnya dengan cara maaf kok ini 1 sampai 10 sih, sampai 5. Sampai 5 ya guys, maaf. Oke. Mencari sigma xt berarti ya, varians totalnya ke tabel warna hijau. Bagaimana mencari varians total skor itemnya? Tinggal kita, tadi kan SI-nya udah dapet. Tinggal kita totalin aja. Sum dari C15 sampai ini G15. Jadi sama dengan sum sum buka kurung di blok ya, terus tutup kurung, di enter. Ketemu deh hasilnya 6,16. SI dapat, SI total dapat. Sekarang kita ke langkah kelima, yaitu mencari varians total dengan tadi ini kan varians skor item, sekarang kita nyari varians total dengan rumusnya. Rumusnya apa? ST. Ini apa lagi? Jadi varians total itu lambangnya ST ya guys. ST sama dengan sigma xt kuadrat dikurang sigma xt pangkat 2 per n, terus per n lagi. Oke. Nah, berarti kita harus selanjutnya mencari varians total dengan rumus. Langsung masukin aja, kan udah ada semua tuh. Ini ya, ke tabel warna coklat. Sambil kita lihat ininya tadi apa sih? Nih, ininya. Nah, ini rumusnya. Ini ya, sama dengan sigma xt kuadrat. Sigma xt kuadrat kan udah kita cari tadi kan. Nih. Mana sih?
di J8. Di sel J8 nih. XT kuadratnya udah dapet. Min. Buka kurung lagi. Apa nih? Sigma XT pangkat 2 di I8 ini ya. XT. Langsung kita pangkatin 2. Pangkat 2 dibagi N. Ini kan dibagi N terus dibagi N lagi. N-nya berapa tadi? Jumlah korespondennya 5. Terus dibagi 5 lagi. Tutup kurung. Enter. Tuh. Udah ketemu. Jadi varians totalnya itu 24,56. Semuanya udah ketemu ya, semua unsur-unsurnya. Sekarang kita masuk ke rumusnya alfa. Oke, rumusnya alfa tadi kita ulangin ya. Dalam kurung N per N min 1 tutup kurung dikali buka kurung 1 min sigma SI kuadrat per ST kuadrat tutup kurung. Berarti kita di sini nyari alfanya dulu. Di sini tuh udah ada rumusnya. Ini kalau rumus kayak ini jangan sampai salah ya teman-teman. Dalam kurungnya kita masukin angka ke dalam rumusnya. Nih, N-nya tadi berapa? N-nya 5 dibagi N-nya 5 lagi min 1 kan. Nih, N5 lagi min 1 terus dikali 1 min sigma dari SI kuadrat. Sigma dari XI kuadrat tuh nih ya. XI itu nih, XI total. Nih. Terus dibagi dengan si ST atau varians total. SI total dibagi dengan ST. Oke, udah. Tinggal ditutup kurung nih, ada 1 2 3 4 5. Dimasukin sama di sini ya. SI sama ST-nya. Udah gitu akan dapat, tinggal kita enter. Tuh. Jadi hasil penghitungan reliabilitas itu 0,936482. Ini dibuletin jadi 0,94. Nah, sesuai dengan materi sebelumnya, ketentuannya adalah kalau nilai reliabilitasnya itu lebih dari 0,70 artinya soal tersebut memiliki reliabilitas tinggi. Karena tadi kan ini reliabilitasnya udah kita temukan kan hasilnya 0,94, sedangkan ketentuannya jika nilai reliabilitasnya lebih dari 0,70 artinya tinggi. Berarti nilai soal yang dari data yang ada tadi ini mempunyai reliabilitas yang tinggi. Gitu, selesai. Oke, udah semua. KR20 udah, KR21 udah, dan rumus alfa juga udah. Terima kasih ya. Maaf jika ada penyampaian atau penjelasan mengenai langkah-langkah ini agak ada salah atau ada kesalahan pengerjaan, salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya mewakili dari kelompok 8. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.